Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya, yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, ada orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja, kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS, dari keluarga Muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas di toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Maktabah Anas bin Malik napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Pokoknya ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Itu teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi tak tetep napa mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru intinya. Tapi itu bagus. Ono mergawe adol kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngaten ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang nopo Quraisy. Ini rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga iku ora karepe. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekarang mukadimah, yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan dari Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah glodok. Kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah teng Taif genate teng Habasah gitu apa. Tapi hijrah paling sukses teng Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah teng Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail malah ora paham malah ruwet pokoknya bar ke Mekah tidak apa Madinah. Pokoknya sing sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang, Khatib bin Abi Balta'a itu melok termasuk daerah perang napa Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'a karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus dibojo sitok. Mboten iki nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Mulane kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ngono ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Nopo Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ono nakalane ono sok sucine. Sok sucinya begini.
Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nopleng enggak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Ibene, Kok Mustafa di rumah misanane, boy diam-diam ana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Berarti ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan tak bulan-bulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci berarti. Memang berlaku sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Okay. Setelah itu Nabi Haji Wada dan Mesti Haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib itu kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intelijen wong wedok ora nyurigai. Jadi mulane kasusé wong wedok kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soban ana serangan Rasulullah frontal iku dunya ora dadi goni bang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku menapa? Aku terkenal ger perang iku sing dunya dadi goni bang, babonan dadi amal. Mulane kata kuncine aku menamuni babonan iki penting. Kok perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak goni mah be amat. Mulane sahabat itu budi-budi tak perang seneng kok Khalid bareng. Lha iki nyata. Saiki ngomong seneng wae ayo dilihat. Jadi saya itu seneng perang. Mergo hadiah untuk amat utawi napa? Mulane sing turunane wong budi-budi kaya Khalid bin Walid tak anak wong budi-budi. Ngoten niku kadang amat terus bagiane diambung. Lurung bagian buambung, lha lurung mesti bagian. Ayo di perang itu mesti to. 25 bentuk napa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'an iki apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Nabi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhatah Khoh, cara kene perbatasan Mekah Madinah iku ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Nah, ini ruang tenan, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat, dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik, bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Marko itu roh pangeran. Aku sih roh pangeran. Aku roh pengumane pangeran, sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro.
Malah pangeran bikin pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu. Laku mus kowe kelakuane mau oleh pokoke disepuh. Umar kan meriah. Ternyata khotib itu karena khotib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu napa? Laku. Wes piye wae kowe disepuh. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dianggap mati syahid terus sing ra mati ra disepuro kan ora lucu padha perange kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis lakon ana apa wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disepuh. Lah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini ki rungokno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok Nom. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sama yang tak ceritani. Poso dalail yang dilakukan toreko sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun iki? Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut inti tahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Durunge Adha ngono. Arafah nggih. Arafah. Ora tau poso dadi ra. Saya khawatir kakek nggak jarah. Kalau dulu mereka kalau dulu apa cerita foto sunat itu tahu maka kulo. Ini kisah nyata. Kulo itu konco jenis sukron. Jadi ya latihannya. Pidato pas Idul Fitri. Manso Ramadan summa atba'u sitan min Syawal. Pakai nama somat daro nama kulo. Melepok pokoknya fadile foto 6 dina sama. Barang dari kedua ketiga tamu ini cek poso dia raposo. Tamu ini mau buku-buku ngawang. Ih, sebelum jinan bodoh niku. Kalau mau taruh jenengan sebelum jenengan gak poso. Udah ini yang kulo kapok omnya itu suci. Ini tuan kulo, itu taruh jenengan kapok. Sebelum banyak umat yang poso niteni. Posting do foto 6 dino do tuan dene. Sukron rokokan tenang. Itu boleh jinan bodoh niku. Kulo men foto-foto jenengan boleh jinan gak? Poso. Kira tuan kulo kuwapok kok Gus. Kulo ngiyi tenanan kuwapok. Akhirnya saya berpidato fadilah mulang ngono. Jadi kulo ki ngoten ning didi ngomong fadilah mulang. Misale kulo wiridan kalah Mbak Mustofa. Nyabari melarat kalah beruhin. Misalnya kalau cerita Fadilatus Sobri alal fakri, saya tetap kalah beruhin. Wong kalau tidak ada reputasi fakir teman-teman. Mulai kisahnya saja. Ini rumah tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah sarang, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Ini saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir rasa balik nomad macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam. Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muwatat Umar, yo sok suci muwatat. Umpama Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino. Dari Kanjeng Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh. Padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mar. Lah sing lucu, Kanjeng Nabi ya tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah.
Kanjeng Nabi yo duwe seni. Soalnya Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi ketok senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, seni. Ketok senyum-senyum. Takoi be Umar ya be Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talatis samsu. Aku bantuk surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Oh itu luwih seneng timbang donya sak isine. Nah, termasuk surat itu la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina rusakum wa muqassirin. Ini ku surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan sentuh. Sopo teh suwun nang wah iki kasil tenan informasi kok Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso mek. Ternyata usul Hudaybiyah ada problem. Ning rumah ana gitu Hudaybiyah ada napa? Umar di kesempatan. Wah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latat Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab cek. Ya tapi ayat iku ora muni taun iki Mar. Tapi nek ayat iku ora taun iki Mar. Ya Umar iku Umar kotom iku sing ada wong tenan. Wes gak terima deh, tak Abu Bakar. Abu Bakar jawabnya ngono. Abu Bakar malah lebih elek cakeme. Tapi kan ini Allah Mas. Luar ini cerita, ada kan ngerti bahwa sahabat itu mangsa mersapi antri mboten ada problem-problem sosial. Latat kulun nal Masjidil Haram apa? Insyaallah tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak, ora enak. Ya kan ora jaminan saiki. Betul kan lah repot. Tak sobede ra barbar kan. Yang tim mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut mening. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas ta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok jelas kaget sesuatu. Maksudnya biasanya lagi informasi kan cosmeng. Nah kali ini belajar berarti alat taruh. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti benar. Iya mesti benar. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ana tahun ini dari Nabi jaganya mergo ora ana jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi napa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anto poso dalan. Buarane Madinah dene sewadah. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe buat dong. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuh aku ora ono pikiran tuh aku ora ono. Mergo kangen mbok enom suwi-suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah leyo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Itu ngaparo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak poso dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan gampang. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modoni Ka'bah. Engko sithik-sithik meneh kangen tawaf. Kan nemu peti dhewe ora ana kamu tawaf ora. Wah, kamu tawaf mboten el. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab.
Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya, yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, orang Islam kok dorong pokoknya kan berapa Al-Quran ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja, kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS, dari keluarga Muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas di toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita apa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahan Khatib bin Abi Baltah, dia agak munafik. Mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Madinah, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Tiga mana ngeten? Saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti mate ra di pekerjaan. Pokoknya germulang istiqomah abad asah. Kuwi wis gede prestasi. Pemunajan to kere lunak-lunak kukar-kukur ngono wis prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin ngono udah prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan nak orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Saya biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja, bukan? Lambil. Jadi kan sinau tenanan perkara ini dihormati, dijunjung. Engkau pondok jelas, mulang jelas. Nak rugen kan sinau tenanan dia ngerti rade pondok. Engkau kita Pak foto-foto takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngarah takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak saya juga ada pernah tanya gitu. Malah narang alim takon lah. Ada kiai dirang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mengibadahnya, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang kali saya mau pidato. Biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong berkumpul tegen kulo, kepengen kulo pidato. Ini kulo pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya, buatan bin saya, sing turu ke saya, sing tengah-tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turun. Jadi nek Asia ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak wengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni, poso model wae napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran dituturo wali sampeyan turu. Iku ngilir bedak salat. Gak terima, itu saya wali itu tukang turu gak terima. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu ngorang-ngorang mau tanginya beda sholat fardu, derajatnya sami kalian ku. Ya nara paham yo takok kok gampang tuh. Takok. Kere wali sing tukang turu takok. Kowe kok iso sederajat be aku perkarane. Wong aku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe ora turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya kowe mbok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, niku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kowe satuke poso langgeng pasar tetep bekar-beker. Kowe poso langgeng mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau iso karo kari pokoke. Bisa.
Wes caketan ndelok wong wedok mbek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Ki wae ciri utama takwa ninggal maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali di waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapa niru ya kena ora kena maksudnya itu ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa itu ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku ya mau kamar aku akhirnya ngempet kira usah ngempet tok bong ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wong ono pengajian kok ora kono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang ngrumat anak itu ibadah, ngrumat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah saiki nglakoni saranem iku ngrumat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong sing teko malah wis nglakoni iku. Ojo saiki nek ngomong ngurmat anak. Lho ini saya kiai, lho saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak teng naran nggih biasa cerita, sakniki senteng sawah mboten ngani pengajian kula nggih, ayo ning sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Tidak niki teng omah ngemat anake nggih sae iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu nang datang enggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang enggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi. Itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah yang dua Islam. Jadi orang terima balik, orang terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti ya kiai di santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, gua pacul, tenang ya, no suwung ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarep Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu sik kurang ajar. Wis enom kuat awake dhewe gak gelem cek rugi nih wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak tahu ajaran. Gue itu Nabi, malah saya tak bayangkan. Jadi Nabi Muhammad Nabi benar. Enggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, enggak kiai, enggak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede loh, ngomongnya itu butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Nah, tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin Nabi Igus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Igus, rapati ngalim, tapi amen pidato, sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lan aku yo cokon melok-melok lek malah ra aku malah repot. Lah padha sing ragus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Suka. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bondong. Terus dia muangkel abe awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail dadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail poso setahun terputus sampai sinten? Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin
din abdu alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa nopo tahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak yang mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian liane tenang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat itu jelas. Saake malaikat menyen agak diharamno. Saake malaikat begini ya, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa adalah tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad, orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 Sya'ban. Ya 30 hari ya, nunggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sya'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sya'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sya'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sya'ban beda-beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung yo gampang, pokoknya fakmilu data Sya'ban salah dina yoman. Loh tapi salah dina yoman yang awal Sya'ban itu besok. Paham ya? Ya mungkin loh. Paham masa bu ya? Salah dina yoman Sya'ban dimulai sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bah poso bah poso. Karena sing biasa poso dalail malaikat iki dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan sake malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang itu cocok. Mergo ora usah foto niku maksudnya. Foto ora usah napa? Foto. Loh karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat ini wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan, wah seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggalkan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram nglakoni. Wis poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Mana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kate Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani ya musak tetap pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan saya berikan ke Ramadan daripada faktanya ya musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya?
Bolak-balik sing dalail keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak foto kaya aku terus foto pangeran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Roma. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalail kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik nak dua pendapat ekstrim di fikih biasanya sing ketiga terus nakalan. Sok bisa tapi asline nakalan kok untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal itu nak tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, terus para ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail cek Senin Kemis ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus Syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat PR, tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat itu sudah berdebat. Bon kalau balin malaikat yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Sehingga harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong ngalim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yo ora kepen ngalim tahqiq. Wong itu ijazah, wong pondok salaf lah tetep ngalim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tari. Misalnya kalau rugen yo ora alim takil yo ora ijazah. Engko kok Banyuwangi terus go bojo ya. Ya ora reputasinya sudah gitu. Dan itu dilemong tuane pira-pira wong gak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodal untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita ada bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok ikut bisa moto Bukhari Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat madhep ngulon kita nak salam yang ngalor sih ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Khatib bin Abi Balta dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Khatib bin Abi Balta akan dianggap mengkhianati Rasulullah dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Khatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka kangen Ka'bah, kangen bon. Wan yo repot. Pas aku dolan ning kanca, pengiran yo beto dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yang dari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pengiran beres kok. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngendari jatah blojo karuan. Timbang itu mari tukaran ibu-ibu silatur. Mau nak bojo sore kan biasanya beratus setane hilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok ketok-ketok aku. Jajan munculnya setengah pitu itu keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini mirang-mirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Jebule pesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak ning multajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah ra kuwatir ngadebu ngono. Ya itu kan sudah gitu itu ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya, ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabah ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya,
Itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah, tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda, beda-beda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Khatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Khatib karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah mengutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Walaupun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Itu kali sama jadi kiai. Di satu sisi pelaturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong, misalnya. Bocah pacaran, yang nemen kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai. Tak ada denu kiai bidadani, uang nggak mau ngambil bidadani malah boyong merasa bidadani uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Gus pondok rano pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rahasia dia. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu. Saya pernah ketua pengurus, itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Agus betul pondok maling, mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondok, kula mun ngertos anak kula tukang nyolong, jadi kula pondok ben mari. Dan ajaran boyong terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus, kula tuh ngertos Gus, nak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula padha ana ben mari. Piye ngira syukur. Kan tidak mungkin pondok tanpa pelaturan. Pelaturan tidak apa-apa, terus kan dirampungin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah pada kurikulum saya nanti bayar kelar. Sekolah kurikulum kan aturannya lebih jelas. Jadi kriminal atau orang, nah kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang ngalami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini kalau terusakan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini rumah tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan had. Dia tegakkan apa? Had. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bujune mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nafi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali, susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu, saking tersinggungnya. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini had juga sesuai perintah Quran dan engkau juga menyuruh had. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi. Fakih fala ahzan, fakih fala abki, wa umati tu kauben asurikum. Lu aku rasu sapi, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok nengarku, kayak orang regani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu. Ya gampang deh Rasulullah, ya usah diketok.
Apa yo nakal-nakal. Yo gampang ya Rasulullah jenengan sepuro mawon ora usah diket. Terus jawab Nabi apa? Zaka sultanusu'in ini kula waca ge. Zaka sultanusu'in allazi ya'fu 'anil hudud. Walakin ta'ful hudud bainakum. Lho nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zaka sultanun apa? Itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatal. Tapi apa urusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'fu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilangi sih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah Rasulullah saya maafkan. Lah ngono dan itu hebat. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Lho paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi Nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika eksekutor ngetok, Nabi kelihatan tersinggung, susah kan? Itu apa sing nakal kan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan jenengan ngoten ora sama ora tak ketok. Nabi itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah ora ana hukum. Tapi hukuman itu iso mbok batal. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane ruhin nyepuro hukum kisos daja. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ana hukume edian lho. Lah sing perkara, iku serana contone. Kecuali cerita-cerita ning kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, lha iku ora ana pembarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mbek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mbek jenengan, Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sauri-uripe ngaji mbek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, pancen ra ngalim anu teke akeh. Ngene nate tangkel kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Nak ngalim kula ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umume dosa kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jare nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Kok ora aja. Jadi dia nang dosa sing apa ya ora seneng setan. Wah aneh apa nih? Oh bodoh itu. Iku nyelingkuhi. Iku Allah ya ora seneng piye wis zina. Setan ya ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki terus mulane minuman keras nak diombe wonge mati diteket setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setan yo ora seneng. Ngombe dipek. Mulane hukupane berat jane mati. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng jane setan nulung. Iki lah ora nulung mergo mangkel minumane dientek. Lah ya kok apik tekem lha ya Gusti ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Nek niku sing nyarano kula, ya Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen ora enak. Lah ora enak. Mau nak ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad iso rokokan. Soale biasa-biasa wae kok tetap awor kula santai Gus. Itu juga jare nak soleh nemen keluargane awor Nabi meriang gitu maksudnya. Wah sumpah aku dilak-diluk terus kan. Gak enak. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh yo nemen-nemen. Ngajar gerak-gerak. Lah iki nek wijine rasional urusan ngono. Omongan kitabe blogor tapi nak urusan ngono den. Ya, semoga-moga rezeki utak ngono iku.
Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sama Anda harus gimana sudah ini kita. Sekarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari sesa yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat, jadi yang berkonco-konco nggak umroh lagi, kak bisa naik cukup mas, sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, orang takkan umroh bolak balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra Bismillah, orang nih Quran dimulai tuh bil bedi orang pertama yang kon mojo. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang cerita liane ilmiah, lagi ulama, jadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab, karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran, biasanya nopo di bujuran. Kalian naskar-naskar. Tak perlu ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia. Orang Wahabi juga jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Orang yang belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mau di Mekah ya, kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya, ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditakdir wajib. Ini gue. Ya kayak kula mari kadang wah ya repot. Kalau itu cara melarat malah ora mikir kaji. Kadang ditakdir mampu napa? Nek rugen kula tak wah kula ora kepikiran blas ora wajib. Oh, segala pikir gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Sehingga hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat setengah dukun. Kemarin jodohan jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris, paham ya, sing dudo-dudo ya benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nek sing kiye-kiye ngoten wae ono wae dongane. Buka toko ben laris, istiwa bos wae akad legi apa kok. Soe wae ono cara-carane kok piye? Mungkin dhewe ra toko kok carane. Ada. Mulane kula nyuwun tenan, kula bola-bola matur. Wah jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Ora usah sowan-sowan kudu. Kula iki mboten nutu suwane. Mudi untuk nganti tani ngerwae rejuk mulat nyoro tenan kula. Ini kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri.
Niku teng kawasan Sedan. Niku keputusan niku haflah akhir sana niku Mudang kula kan pidato itu hasanah itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas kula calon mubalek lah mau itu hasan. Panitiane sowan kula. Niku Gus, wae jenengan kiai-kiai pun pirsa jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapuran, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai kok duduk keputusan kiai malah lucu kok. Aku kiai, jadi rawat duduk ke keputusan apa? Ya, apa ki wanita waduh yo selalu. Itu lagi tenang aja berguyon. Aku itu kiai, yo coba intimidasi ke keputusannya apa? Ya. Jika ndak ning para kiai sing mutusno, dari Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu ke ketua iki. Wah, ada teh cangkem. Wah, aku ngundang kowe ra mergo kangeng takzimku ben ya ben ngomong kene untuk barokah ing alimmu ngene-ngene. Aku rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman dia nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nek sing kados kula nu ampun diundang. Di panggambaran kecewa. Mulun kula balik wingi tetamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato nang situ foto. Kula pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jaman kula enak. Padha aku nuruti kowe ora ngono madoh to. Itu aneh-aneh. Aduh, engkau ngergani aku dari situ bodoh Rembang Wadol. Aku nuruti gue ya aduh morone gono. Karena gue mentolong ngel-ngelo kiai imam. Boten Gus boten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mohon sowan ngaji. Ha ngono apik waras ya. Dari memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalek nggih napa monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu kok rutin ngomong apa percaya umpamanya ora paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok rutin, Gus Pak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini rasuis-suwi kan ya rasuis-suwi itu guys. Sebenarnya umur suwi-suwi lorong. Kalau mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah kalau kepen umur panjang. Mbak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, Mbak pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untune wis rono tuwek nuno. Disuguhi kurma ben apa? Anggur sungus wabam sing mateng nih. Tiap dipangan meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten tidur. Dene kuwatir meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ora waktu wong tuwa. Ora ono untune mangan apa? Anggur ana aire to. Ono kan. Lha ku ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler. Waduh ya Allah tidur. Terus akhirnya alami mau Gusti. Saya kowe kepen tuwa barang gue apa? Santri ra duwe putu bosen rumah, bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja kok re. Memang ajaran Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pangeran kepengen umur nopo kepengen nak mangan meler
Paham gitu. Terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis-ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterap. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum, yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan, dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang, itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya Nabi warung Nabi duka, ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso, seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Nah, tapi jenengan kita ngoten, kita sumpah, kita opo. Nabi cerita, walakin tak aku benakum terus mencari korbannya. Ya Rasulullah dikimaki gua kalau bebasno, sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walakum fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiyalahu min akhi seun fatibahum bil ma'rufi wa adzaun ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah piyambak zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.